Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di mata kuliah Lab Statistika Terapan. Di pertemuan 9 kali ini, kita akan belajar bab 3 dan juga bab 7 mengenai uji normalitas data, uji outlier, dan masalah dalam regresi. Uji normalitas data dan uji outlier itu terdapat di bab 3, sedangkan masalah dalam regresi terdapat di bab 7. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama kita adalah uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data penelitian itu berdistribusi normal atau tidak. Untuk data penelitian yang baik, harusnya berdistribusi normal. Kita langsung ke SPSS-nya. Nah, di sini saya udah buka filenya. Untuk uji normalitas, sesuai yang di modul, kita tidak perlu untuk memasukkan datanya manual, melainkan sudah terdapat filenya ya. Seperti biasa, kalian klik file, kemudian open, klik data. Nanti kalian cari data yang di tempat data yang kalian sudah simpan di komputer atau laptop kalian masing-masing. Kemudian kalian pilih descriptive.saf, kemudian nanti klik open. Nanti akan muncul datanya seperti yang sudah saya tampilkan. Oke. Nah, di modul kita itu ingin meneliti atau menguji 3 variabel, yaitu gaji karyawan, usia, dan juga pengalaman kerja. Ya. Nah, kita menguji 3 variabel. Caranya adalah kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, pilih Explore. Oke, nah kita kan mau menguji 3 variabel, gaji karyawan, usia, dan pengalaman kerja. Nah, ketiga variabel ini kita masukkan ke dependent list. Oke, gaji karyawan, usia, pengalaman kerja. Setelah ketiga variabel ini sudah kalian pindahkan ke dependent list, kemudian kita pilih plots. Kemudian kita centang normality plots with test. Kemudian kita pilih continue dan juga OK. Nanti outputnya akan keluar. Nah, outputnya keluar. Nah, karena di sini banyak untuk outputnya, kita lebih fokus kepada tabel test of normality. Setelah outputnya sudah keluar, maka kita akan ke hipotesisnya. Hipotesis dibuat berdasarkan per variabelnya. Untuk uji normalitas data, di sini masih terdapat ada HO dan HA. Di sini HO-nya data titik-titik berdistribusi normal, HA data titik-titik tidak berdistribusi normal. Jika C lebih besar sama dengan alpha, maka HO tidak dapat ditolak, maka data titik-titik berdistribusi normal. Sebaliknya, jika C-nya lebih kecil dari alpha, maka HA tidak dapat ditolak, maka data titik-titik tidak berdistribusi normal. Nah, di uji normalitas data tadi, seperti yang sudah saya katakan bahwa kita akan menguji 3 variabel, yaitu gaji karyawan, usia, dan juga pengalaman kerja. Nah, di sini untuk formatnya uji normalitas selalu sama, yang membedakan hanyalah titik-titiknya. Jadi, karena kita ingin menguji 3 variabel, berarti yang kita buat untuk hipotesis dan kesimpulan itu ada 3. Karena di uji normalitas data ini, untuk kesimpulan dan juga hipotesis dibuat berdasarkan berapa jumlah dari variabel independen. Jika variabel independennya ada 3, maka hipotesis dan kesimpulan pun akan kita buat 3. Nah, di sini yaitu HO data gaji karyawan berdistribusi normal, HA data gaji karyawan tidak berdistribusi normal. Seperti yang bisa kita lihat di output bahwa sigma adalah 0,076. Berarti ini menandakan bahwa sigma itu lebih besar sama dengan dari alfa, sehingga HO tidak dapat ditolak, maka gaji karyawan berdistribusi normal. Nah, karena tadi kita ada 3, berarti gaji karyawan kita udah buat. Kemudian kalian akan buat sisanya yang 2 variabel itu, yaitu usia dan pengalaman kerja. Nah,
Untuk usia sama ya, HO.2 data usia berdistribusi normal, HA data usia tidak berdistribusi normal. Signya bisa sama dilihat dari output di bagian tabel test of normality, yaitu signya. Sig usia itu adalah 0,001. Ini menandakan bahwa lebih kecil ya daripada alfa, sehingga HA tidak dapat ditolak, maka data usia tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk pengalaman kerja, formatnya masih sama, yaitu HO.2 data pengalaman kerja berdistribusi normal, HA.2 data pengalaman kerja tidak berdistribusi normal. Untuk nilai signya yaitu sebesar 0,002, berarti lebih kecil daripada alfa. Maka HA tidak dapat ditolak, maka gaji pengalaman kerja tidak berdistribusi normal. Setelah kita membahas uji normalitas, sekarang kita akan membahas uji outlier. Uji outlier merupakan salah satu cara yang dilakukan pada saat data tidak berdistribusi normal dengan tujuan mengurangi data yang bersifat ekstrim. Atau bisa dikatakan bahwa uji outlier digunakan untuk menemukan data penelitian yang sifatnya outlier. Data outlier adalah data yang berbeda sendiri antara nilainya yang terlalu besar maupun terlalu kecil nilainya apabila dibandingkan dengan data penelitian lainnya. Nah, data outlier ini biasanya bisa menyebabkan data penelitian menjadi tidak berdistribusi normal. Sehingga jika mau kita buat data tersebut menjadi berdistribusi normal, maka data outlier tersebut harus dikeluarkan atau dibuang dari sampel penelitian. Ketika nanti kalian melakukan uji outlier, kalian harus menentukan atau mencari terlebih dahulu nilai z-score dari variabel yang diuji. Karena nilai z-score inilah yang akan menjadi patokan untuk menentukan apakah data penelitian itu bersifat outlier atau tidak. Data penelitian dikatakan bersifat outlier apabila z-score berada di atas 3 atau di bawah minus 3. Kemudian di atas 2,56 atau di bawah 2,56. Dan yang terakhir adalah di atas 1,96 atau di bawah minus 1,96. Nah, di sini untuk kriterianya itu kita tidak memakai tiga-tiganya, melainkan kita akan memilih salah satu dari kriteria tersebut. Sekarang kita ke SPSS-nya. Untuk uji outlier kita masih menggunakan data file yang sama dengan uji normalitas data. Kemudian untuk caranya adalah kita klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian kita pilih Descriptive. Kemudian seperti yang dikatakan di modul bahwa variabel usia dan variabel pengalaman kerja akan dipindahkan ke sebelah kanan. Berarti kita tinggal ikutin bahwa usia kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian pengalaman kerja juga. Kemudian kita checklist di yang bawah. Kemudian kita pilih oke. Nah, outputnya keluar, tetapi kita akan mengabaikan output yang akan keluar. Oke. Kemudian kita akan menuju ke inputnya, balik ke inputnya. Nah, di sini kita bisa mencari dari Z usia sama Z dari pengalaman. Jadi, sudah seperti saya katakan bahwa kita akan memilih salah satu kriteria. Di modul dikatakan bahwa kita menggunakan kriteria yang 1,96. Jadi, bisa kita cari mana yang di atas 1,96 dan di bawah dari minus 1,96. Di sini saya sudah mencarinya. Nah, bisa dilihat di data 22, bisa dikatakan bahwa untuk usianya masih aman, tapi untuk pengalamannya itu sudah melewati 1,96. Jadi ini bisa dikatakan bahwa data ini adalah data outlier, sehingga kita harus keluarkan atau kita buang dengan cara kita klik kanan untuk di mouse. Oke, kita klik kanan, kemudian kita pilih clear. Nah, nanti akan otomatis dia akan keluar atau hilang. Kemudian kita cari lagi di data di 38 ya. Di sini
Untuk usia dan pengalaman itu udah lewat dari kriterianya ya, bahwa ini ada minus 1,10 dan 2,76. Jadi ini bisa dikatakan bahwa sebagai data outlier, sehingga kita harus keluarkan. Oke, sama caranya, klik kanan, kemudian clear. Kemudian ada satu lagi datanya, yaitu di data ke-60. Ya, sini untuk pengalamannya itu udah lewat ya dari kriteria, sehingga ini bisa dikatakan bahwa ini adalah data outlier, sehingga kita harus keluarkan dengan cara yang sama, klik kanan, kemudian kita pilih clear. Oke, untuk data ini hanya 3 yang bisa dikatakan bahwa data itu adalah data outlier, sehingga keseluruhannya adalah 72 data. Dari yang semulanya datanya adalah 75 data, sekarang menjadi 72 data. Untuk uji outlier sampai sini, kemudian kita akan bahas ke materi selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah uji normalitas residual. Uji normalitas residual ini akan sedikit berbeda dengan uji normalitas yang sudah kita pelajari tadi. Dimana kalau uji normalitas yang sebelumnya, pengujiannya lebih kepada menguji keseluruhan data penelitian yang disajikan per variabel independen. Sedangkan uji normalitas residual yang akan kita pelajari kali ini, pengujiannya lebih kepada menguji data residualnya saja, di mana tujuannya adalah untuk menentukan apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nah, pengujiannya bisa dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode grafik dan juga metode non-grafik. Sekarang kita akan coba untuk metode grafik terlebih dahulu. Untuk SPSS-nya kita bisa pilih file, kemudian open, data, kemudian kita pilih regresi.saf, kemudian kita klik open. Kita pilih yes. Oke, datanya sudah keluar. Nah, untuk caranya adalah klik analyze, kemudian regression, kemudian kita pilih linear. Di sini memang kita tidak tahu mana yang dependen, mana yang independen. Tetapi di modul sudah disediakan bahwa untuk yang dependen adalah harga saham, sedangkan untuk independen adalah BPR, ROE, sama DER. Ya. Berarti kita tinggal ngikutin yang ada di modul. Tapi jika nanti di kuis atau UAS, kalian harus menentukan sendiri mana yang dependen dan mana yang independen. Oke. Di sini dikatakan bahwa tadi harga saham masuk ke dependen, kemudian dividend payout ratio independen, return on equity independen, kemudian debt to equity ratio masuk ke independen. Setelah itu kita pilih plot. Kemudian di sini kita pilih yang receipt untuk Y dan untuk X adalah zipred ya. Oke, kalian jangan sampai salah bahwa Y adalah receipt, kemudian X adalah zipred. Kemudian kalian checklist juga normal probability plot. Jangan sampai lupa kalian harus checklist normal probability plot. Kemudian kalian pilih continue, kemudian oke. Nah, nanti outputnya akan keluar. Cukup banyak untuk outputnya di sini. Fokus kita lebih kepada normal p-plot ya. Untuk metode grafik kita akan lebih fokus kepada chart normal p-plot. Nah, di sini kita langsung lihat untuk hipotesisnya. Nah, di sini uji normalitas residual untuk menggunakan metode grafik dikatakan bahwa kriteria titik 2, titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Bisa dilihat bahwa di gambarnya mereka ada ya di sekitar garisnya, sehingga bisa dikatakan bahwa titik tersebut menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.
Kesimpulannya adalah data residual berdistribusi normal, sehingga baik digunakan dalam mode regresi. Tetapi, jika nanti kalian melakukan pengujian, kemudian titik-titik atau bulat-bulatnya ini misalkan ada di sebelah sini berantakan, tidak berada di sepanjang garis ini, jadi nanti kalian bisa tulis bahwa kriterianya adalah titik-titik tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal. Kesimpulannya adalah data residual tidak berdistribusi normal sehingga tidak baik digunakan dalam mode regresi. Oke, sekarang kita akan langsung ke metode non-grafik. Untuk metode non-grafik kita masih menggunakan data yang sama, yaitu regresi dorsal. Untuk caranya adalah kita ke analyze, kemudian regression, kita pilih linear. Nah, kemudian kita terlebih dahulu untuk melakukan reset. Nah, sama seperti metode grafik, dikatakan bahwa di metode non-grafik ini di modul tidak diberitahu secara jelas bahwa mana yang independen dan mana dependen. Tapi di sini di modul di nomor 2 sudah diberitahukan bahwa harga saham itu adalah dependen, kemudian independennya ada 3, yaitu DPR, ROE, dan DER. Sehingga kita tinggal mengikuti apa yang ada di modul. Oke, berarti harga saham kita masukkan ke dependen, dividend payout ratio kita masukkan ke independen, return on equity kita masukkan ke dalam independen, dan debt to equity ratio kita masukkan ke dalam independen. Setelah semua sudah dimasukkan antara independen dan juga dependen, kita pilih save. Ya, kemudian kalian checklist unstandardized yang terdapat di residual ini. Pastikan kalian untuk melakukan checklist. Kemudian kita pilih continue dan kita pilih OK. Nanti outputnya keluar, tetapi kita abaikan outputnya. Kita kembali kepada input, di mana di sini terdapat tabel baru atau kolom baru, yaitu res_1. Oke, tidak sampai di situ, kita akan melanjutkan ke pekerjaan yang selanjutnya, yaitu analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih one sample TS, kemudian kita pilih yang unstandardized untuk dipindahkan ke sebelah kanan ke test variable list. Oke, setelah itu kita pilih OK. Nanti outputnya keluar, dan yang kita pakai adalah one sample Kolmogorov-Smirnov test. Oke, nah kita ke hipotesisnya. Untuk uji normalitas residual metode non-grafik, jika assume sig-totalnya lebih besar sama dengan alpha, maka data residual berdistribusi normal. Tetapi jika nilai assume sig-totalnya lebih kecil dari alpha, maka data residual tidak berdistribusi normal. Seperti yang terdapat di gambar, bahwa nilai assume sig-totalnya itu adalah 0,200, maka lebih besar sama dengan alpha, yaitu 0,05. Maka kesimpulannya adalah data residual berdistribusi normal.